Shalom para pemirsa yang berbahagia, senang sekali kita dapat bertemu dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pelajaran ke-8 dengan judul Kehidupan yang dibentuk Kristus dan Perkataan yang diinspirasikan Roh. Persatuan jemaat yang terlihat dari luar itu bukanlah segalanya, karena tantangan Paulus dalam kitab Efesus 4 sekarang menunjukkan kepada transformasi yang terjadi dari dalam. Itulah yang akan kita bahas bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Edwin Berhitu, Direktur Komunikasi Conference Jawa Barat. Shalom Pak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir kembali. Pelajaran ke-8 sudah menjadi kebersamaan kita dalam kuartal ketiga di tahun 2023 ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa salam yang sudah disampaikan oleh para pemirsa kita. Kali ini banyak sekali, jadi saya mau mencoba mengakomodasi semuanya. Untuk nama-nama baru saya akan sebutkan, dan nama-nama yang lama tetap kami baca dan juga kami doakan tentunya. Untuk Pendeta Edwin Berhitu, ada salam dari Ibu Lea Lawas di SDA Keningau Sabah, dan juga Rahma Zakawerus yang mengatakan bahwa Sabat ini adalah Sabat istimewa karena sekolah Sabat hadir lebih awal dari biasanya. Jadi para pemirsa sangat menghargai hari malam minggu kalau tidak salah ya, sudah naik pelajaran sekolah Sabat yang baru. Lalu nama-nama baru seperti Radina Akun dari Kota Marudu Sabah, Ifli S, Gaga Lovely, Paulus, Ribu Batam, Johnny Disim, Stanley Nangon di Manado, Dogin G di Sabah, Malaysia, Markus Billy, Noi Tilajanin, Adolfina Wariaka, dan juga Diki Lolowang. Banyak sekali Pendeta Edwin. Apa tanggapan Pendeta melihat antusias dari pemirsa dari minggu ke minggunya? Silakan. Sangat berharap bahwa pelajaran atau diskusi pelajaran Sabat menjadi berkat, bahkan bukan hanya di bumi Nusantara, tapi di tetangga kita ya. Kita senang teman-teman sahabat kami yang baru dari Malaysia, dari Sabah, semoga terus diberkati dengan tayangan yang telah dibawakan atau dilaksanakan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan terus doakan kami agar produksi ini boleh terus dijalankan dengan baik, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, puji Tuhan sekali, kami sangat welcome untuk setiap salam dan juga kehadiran pemirsa dari manapun Anda berada. Puji Tuhan. Baik, untuk Pendeta Sony Situmorang, saya mau sampaikan dua salam. Satu dari Gereja SDA Batu Tai di Kota Marudu Sabah mengatakan bahwa kami menggunakan audio pelajaran ini semasa perbincangan di kelas sekolah Sabat dewasa. Jadi di UKSS sambil mendengarkan kita berdiskusi baru mereka lanjutkan diskusinya. Dan juga terakhir dari Sinar Pengharapan mengatakan saya juga sudah mulai menyampaikan firman melalui YouTube. Tolong doakan dan beri masukan. Untuk dua tanggapan ini, apa pendapat dari Pendeta Sony Situmorang? Yang pertama, terima kasih ketika materi pelajaran sekolah Sabat yang kita sama-sama pelajari ini boleh digunakan dalam kelas diskusi. Ya, posisinya kita hanya memandu dan tentunya akan berbeda dalam implementasi di setiap konteks. Namun intinya firman Tuhan itu satu, berasal dari Tuhan. Terima kasih. Lalu kepada sahabat kita yang sudah mulai membuat video, tetap teruskan, karena bagaimanapun media ministry merupakan salah satu alat yang tidak dibatasi oleh apapun. Kita bisa jangkau semua orang. Tetap semangat dan Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Para pemirsa boleh melihat akun-akun yang memberikan komen di kolom, bisa mensupport mereka begitu ya, dengan subscribe, like, dan juga share konten dari pelayanan mereka. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, saya akan bacakan ayat hafalan dari pelajaran ke-8 ini, terdapat di dalam Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pendeta Edwin, boleh mulai kita dengan doa? Baik, mari pemirsa kita berdoa. Tuhan Yesus yang indah, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja dan puji. Kembali kami datang kepadamu. Kami akan mempelajari firman-Mu melalui diskusi pelajaran sekolah Sabat pada pelajaran yang ke-8 ini.
Urapilah setiap kami Tuhan, bahkan para pemirsa dimanapun mereka berada. Dan Engkau yang berkarya atas kami sehingga materi pelajaran yang kami bawakan ini menjadi berkat, sukacita, bahkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus yang indah kami berdoa. Amin. Amin. Para pemirsa, seperti biasa, saya ingatkan untuk terus bersama dengan kami sampai pada akhirnya, karena di akhir ada 2 pertanyaan yang akan kami tanggapi bersama. Dan juga sebelum lupa, boleh di-subscribe, like, dan juga komen video ini untuk segala pertanyaan ataupun pendapat yang ingin disampaikan, ataupun salam. Baiklah, kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Kondisi Dosa yang Semakin Memburuk. Kembali lagi kita akan melanjutkan Efesus 4, kalau kemarin kita bahas ayat 1-16, sekarang ayat 17-32. Paulus tetap menekankan mengenai pentingnya persatuan jemaat, tapi kali ini ada satu faktor yang dibawa. Untuk menjaga persatuan jemaat, ada influence atau pengaruh dari gaya hidup. Nah, ini seperti apa, Pendeta Edwin? Bagaimana pengaruh gaya hidup akan membantu ataupun mengurangi persatuan jemaat? Silakan. Iya, jadi di dalam hidup rohani kita seringkali masih ada bawaan-bawaan dosa, ya. Kan kita pelajari sahabat yang lalu bagaimana kita bersatu di dalam tubuh Kristus. Nah, tapi pada waktu kita menyatu dengan Kristus, kadang-kala kita masih membawa manusia lama kita. Nah, manusia lama inilah yang seringkali menghalangi kita untuk bertumbuh, bahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kala kita semangat di awal, tapi pada waktu kita sudah berjalan, ya ini muncul kembali, dan ini yang kita akan coba tangani dalam pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Dosa-dosa apa saja yang seringkali itu bisa menghambat kita, dan ini menjadi warning, ya. Kita harus diingatkan nih, hati-hati. Kadang-kala saat kita mulai semangat, tapi masih ada 1 titik atau 2 titik dosa kesayangan yang seringkali menghalangi kita untuk lebih baik di kemudian hari. Iya, terima kasih Pendeta. Jadi saya bisa lihat bahwa persatuan jemaat adalah PR bersama, tapi juga PR masing-masing gitu ya, karena masing-masing kita harus juga diubahkan dari dalam keluar. Terima kasih sekali untuk awal yang baik, Pendeta Edwin. Di bagian akhir dari hari Minggu, Pendeta Sony, ada istilah spiritualitas yang tidak berperasaan. Nah, ini maksudnya apa? Karena selama ini, terutama di beberapa pandangan orang terhadap gereja Advent begitu ya, oh itu kerohaniannya sepertinya kaku ya, tidak ada perasaan gitu, atau tidak membawa emosi di dalam peribadatannya. Tapi di sini dibilang kalau perasaan tumpul itu juga tidak baik, kata Paulus. Boleh Pendeta bantu kita untuk lebih jelas mengetahui term ini, istilah ini? Spiritualitas ini merupakan salah satu terminologi yang digunakan penulis pelajaran untuk menggambarkan bagaimana Paulus mempunyai pandangan bahkan mengkritisi kehidupan bejat orang non-Yahudi maupun orang Kristen. Bahkan pada saat ini juga sering kita mengambil posisi seperti Paulus dengan bergaya hidup rohani, tapi dalam kesehariannya sangat terbalik. Artinya begini, Ivy sama Pastor Edwin, mungkin di gereja kita terlihat rohani karena kita ketua jemaat, contoh, karena kita majelis, karena kita pendeta atau gembala. Namun, coba kita lihat apa yang Paulus tekankan di sini. Mungkin Ivy boleh baca paragraf ke-3 sampai Efesus 4 ayat 18-19. Silakan. Paulus tidak hanya peduli tentang dosa-dosa atau perilaku tertentu yang ditunjukkan oleh orang-orang bukan Yahudi. Dia prihatin tentang pola perilaku yang mereka tunjukkan, lintasan menurun dari kehidupan dalam cengkraman dosa. Inti dari Efesus 4 ayat 17-19 adalah potret spiritualitas yang tidak berperasaan, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Spiritualitas yang tidak berperasaan ini adalah sumber dari pemahaman gelap yang disorot di bagian awal, dan praktik seksual bejat yang digarisbawahi pada akhirnya. Ini Efesus 4 ayat 18 dan 19. Baik, terima kasih Ivy. Para pemirsa, sebelum masuk ke spiritualitas, Anda boleh baca Efesus 4 ayat 17-19. Itu yang dimaksud dengan apa? Penegasan Rasul Paulus mengenai hidup jauh dari hidup
persekutuan dengan Allah dan kebodohan. Jadi intinya begini, ketika tadi Ivy katakan spiritualitas, itu mengarah kepada kita punya kerohanian. Karena kita punya kerohanian yang mengontrol kita punya perilaku. Dan ketika itu tiba kepada perilaku, maka perilaku ini yang menunjukkan siapa kita. Umat Allah atau bukan. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih sekali. Para pemirsa boleh kembali lagi untuk meninjau pendalaman hari Jumat. Ini pelajaran hari Minggu sesuai dengan nomor pertama di hari Jumat ya. Saya berharap agar pengaruh saya di dalam keluarga GMAHK dan di luar menjadi positif, mengangkat, membangun iman, dan meningkatkan moral. Baik, kita akan lanjutkan di hari Senin dengan judul Perubahan Pakaian yang Dramatis. Dalam hal gaya hidup, meninggalkan dosa, maka ada perlunya proses pertobatan. Seperti itu ya, Pendeta Edwin Berhitu. Proses pertobatan seperti apa yang dimaksud oleh Paulus dalam Efesus pasal yang keempat ini? Silakan Pendeta. Jadi pendahuluan menarik ya, ada sebuah cerita tentang seorang tuna wisma ya, atau gelandangan di versi kita, yang mungkin sudah tidak karu-karuan, mungkin comel-camel, bau dan sebagainya, lalu tiba-tiba ada seorang, ya saya lupa siapa namanya, tapi tukang salon lah ya, dia pengen untuk merombak wajah dari si siapa namanya ini, Salva Gracia ya, merombak, saya lupa namanya lah, Antonio, Jose Antonio gitu ya. Jadi pada waktu dirombak, mau nggak kamu dirombak? Oke lah, dirombak. Mulai dicuci rambut, lalu mandi, lalu mulai di salon dan sebagainya, bahkan akhirnya ada sepasang pakaian baru yang wangi dan harum. Dan saat dia dikenakan pakaian, lalu dia mulai bercermin kembali, dia kaget gitu lah. Nah, saya baru terengah ini ya, Vivi ya, baru sadar gitu ya. Ternyata kenapa Paulus umpamakan seperti bertukar pakaian atau perubahan pakaian dramatis, bahwa pertobatan itu, Ivi, itu bagaikan cerita tadi. Kalau pertobatan kita masih kenal diri kita, itu belum pertobatan sebenarnya. Itu maksudnya. Jadi kalau pertobatan kita, ini benar aku, ini aku ya. Nah, kita lupa itu bahwa ini Edwin atau bukan. Dengan satu transformasi yang baru, maka itu namanya pertobatan. Tapi saat pertobatan, waktu kita bercermin, kita masih oh ini Edwin. Kita hanya tampil luar saja, itu belum pertobatan yang sesungguhnya. Nah, ini menarik saat Paulus ungkapkan seperti itu, dan saya pikir ini bagus banget nih. Ini bagus banget. Ini menyinggung kepada nanti ke depannya gitu ya. Bagaimana menggunakan segala apa yang keluar dari badan kita. Nah, Ivi, saya ingin cerita dikit aja, Ivi. Ini menarik gitu ya. Maksudnya gini, suatu kali ada orang cerita sama saya gini, Pak Pendeta, dia bilang, suatu kali aku beli motor baru, Minerva katanya, agak motor gede. Lalu pulang kerja dinikmati kota, dia pulang, tiba-tiba diselip sama motor yang moge juga, motor gede juga. Dia rasa panas karena dia masih muda. Dia rasa panas, tapi ini statusnya adalah pelayan jemaat gitu ya. Dia kejar-kejaran sampai di satu tikungan, akhirnya mereka berhenti. Dan ini teman kita ini langsung ditutup itu jalan di si motor tersebut. Lalu dia mulai marah, dia mulai marah, dia mulai panas hati. Tapi pada waktu dia si yang diselip ini buka helm, dia katakan, halo, apakah Anda anak Kristus? Gitu. Itu langsung malu, Ivi ya. Artinya orang itu malu bahwa apakah anak Kristus seperti itu gitu ya. Dan ini menjadi cerminan bahwa waktu kita bertobat, kita sudah di dalam Kristus, kita sudah terima Kristus, sudah terima Yesus, maka kita betul-betul tukar pakaian gitu ya. Tukar pakaian itu kan ada di mana tuh, ada 3 hal ya: menanggalkan, mengenakan, mengalami gitulah. Itu makna pertobatan tadi, Vi. Makanya seperti ilustrasi di awal tadi, saat kita bertobat, ilustrasinya adalah kita nggak kenal lagi diri kita yang lama, Vi. Amin. Memang ilustrasi yang di awal hari Sabtu petang itu penting sekali, dan terima kasih Pendeta Edwin sudah menguraikannya dengan gayanya sendiri gitu ya, jadi lebih kena lagi dengan konsep pada zaman sekarang. Tapi
Permasalahannya lagi, Pendeta Sony Situmorang, di bagian bawah hari Senin, ini bukan pakaian yang sembarangan. Karena ternyata kualitas dan gaya pakaiannya juga itu membedakan mana yang dari Kristus, mana yang tidak, seperti itu ya. Dan seperti pertanyaan yang di bawah, apa bedanya belajar tentang Kristus dan belajar mengenal Kristus? Mungkin ini yang akan membedakan kualitas dan juga gaya pakaian yang disebutkan ilustrasi Pendeta Edwin tadi. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Pertama-tama, ketika para pemirsa baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-20 dan 24, maka pemirsa akan menemui terminologi yang digunakan Paulus untuk menggambarkan manusia lama dan manusia baru. Dia gunakan kata menanggalkan. Kata menanggalkan bisa digunakan untuk kita ketika kita menanggalkan pakaian. Namun Rasul Paulus lebih artistik di sini dengan menggunakan kata tersebut untuk apa? Membuat kita menjadi baru. Ayat 24 dalam Efesus pasal 4 mengatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke? Lalu itu berhubungan dengan pribadi. Jadi dalam paragraf terakhir dikatakan mengenai kualitas dan gaya pakaian menandakan identitas dengan status pemakainya. Apa maksudnya? Mungkin Ivy boleh baca paragraf terakhir lah dulu, sampai akhir. Baik. Pada zaman kuno, pria mengenakan tunik selutut sebagai pakaian dalam dan jubah atau mantel untuk perlindungan dari matahari. Demikian pula wanita mengenakan tunik dan jubah. Budaya-budaya yang tercermin dalam Alkitab adalah budaya menyambung hidup. Pakaian itu berharga dan mahal dan disimpan untuk waktu yang lama. Akan menjadi tidak biasa untuk memiliki lebih dari satu set pakaian. Kualitas dan gaya pakaian itu menandakan identitas dan status pemakainya. Untuk mengganti pakaian seseorang, menukar satu set pakaian dengan yang lain adalah peristiwa yang tidak biasa dan penting daripada kejadian sepele seperti di banyak budaya saat ini. Paulus menganggap perubahan dalam hidup sama nyatanya dengan menukar satu set pakaian dengan yang lain dalam konteks abad pertama ini. Jadi memang hati-hati pemirsa, memang Paulus atau penulis pelajaran menggunakan kata perubahan pakaian. Tapi di sini tidak mengarah kepada pakaian yang kita pakai saat ini. Namun dia menggunakan analogi pakaian untuk menggambarkan bahwa kita bisa menanggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Sama seperti pertanyaan di bawah, apakah perbedaan antara yang krusial, artinya yang benar-benar sangat-sangat krusial, sangat genting, antara belajar tentang Kristus dan belajar mengenal Kristus. Ketika saudara belajar tentang Kristus, maka itu sama seperti kita membaca sebuah sejarah, membaca sebuah history, atau membaca gaya penulisan pola pikir dari seorang penulis, atau membaca tulisan dari seorang filosofi. Tapi ketika itu belajar mengenal Kristus, maka dibutuhkan di sana interaksi atau personal relationship dengan Kristus. Seperti yang dikatakan tadi, bagian bawah, Paulus menganggap perubahan dalam hidup sama nyatanya dengan menukar set pakaian dengan yang lain. Ketika Anda belajar mengenal Kristus, kata mengenal sendiri dalam perjanjian lama itu terdapat dalam Kejadian pasal 1. Adam mengenal Hawa. Artinya apa? Bukan kenal seperti ini Ivy, ini Edwin, tapi Adam mengenal Hawa di sana itu berhubungan dengan the intimacy relationship atau hubungan yang sangat intim dengan dia. Itu sebabnya ketika Anda belajar mengenal Kristus, maka sedikit demi sedikit kita punya karakter, kita punya kehidupan akan menjadi sama seperti Kristus. Itu dari saya. Amin, terima kasih sekali. Para pemirsa boleh dilanjutkan bagaimana pemirsa mencerna ilustrasi pakaian yang baru ini dan juga bagaimana itu membantu kita mengerti, mengenal akan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita lanjut ke hari Selasa, pelajarannya berjudul Membangun Persatuan, Pidato Penuh Rahmat. Selain gaya hidup, Paulus menekankan satu hal lagi yang menjadi faktor penting dalam persatuan jemaat, yaitu perkataan kita. Bagaimana, Pendeta Edwin? Penggunaan ucapan mempengaruhi persatuan jemaat. Silakan. Ya, ini kembali kepada tadi cerita makna pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah bertobat, ya sebenarnya ada korelasi dengan pelajaran Sabat lalu tentang kepenuhan di dalam tubuh Kristus atau kesatuan dalam tubuh Kristus.
pada waktu kita sudah bertobat, maka seharusnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita keluarkan, kata-kata, tindak tanduk kita adalah mencerminkan Kristus gitu ya. Nah, sehingga nggak ada lagi namanya omongan kotor, omongan geram, marah, ucapan yang betul-betul ya, tidak sesuai dengan karakter Kristus. Nah, artinya apa? Saat kita bertobat, sesungguhnya karakter Yesus Kristus, sifat Yesus Kristus itu tercermin gitu. Gantinya kita marah, geram, ya, lalu bahkan marah sampai dendam gitu. Kadang-kadang kita, ya, waktu kita sudah mulai marah banget gitu ya, awas ya, sampai 4 turunan, 7 turunan aku nggak maafkan. Nah, itu bukan lagi bertobat, itu bukan Kristen loh gitu. Kristen yang bertobat adalah Kristen yang meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang nggak membangun gitu loh. Maka apapun yang kita ucapkan, maka ucapan itu akan menjadi berkat, menjadi membangun persatuan di antara komunitas kita di gereja, di mana saja. Dan itu adalah yang dimaksud dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus itu. Amin. Nah, Pendeta Sony Situmorang boleh tolong tambahkan dengan observasi pendeta sendiri, gitu ya, bagaimana selama ini persatuan jemaat sangat-sangat dipengaruhi oleh penggunaan ucapan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Karena Paulus di paragraf terakhir menekankan 3 hal. Perkataan itu harus membangun, harus dikatakan di mana perlu, dan juga yang mendengarnya juga beroleh kasih karunia. Boleh tolong Pendeta Sony? Membangun, perlu, dan menyatakan kasih karunia. Nah, ini salah satu keunikan Rasul Paulus ketika dia membahas hal ini di Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 29. Makanya kembali saya sampaikan kepada para pemirsa, baca dulu secara keseluruhan sehingga kita mengetahui ke arah mana Paulus untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, coba kita akan lihat paragraf terakhir. Karena ini pidato, perkataan, persatuan sangat berhubungan erat dengan apa? Dengan apa yang kita ucapkan. Coba Ivy, boleh baca Ivy? Ya, Paulus kemudian memerintahkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, yang menggambarkan sebuah kata yang merusak, membuat jalannya tampak tak terbendung untuk melakukan pekerjaannya yang merusak. Secara positif, Paulus membayangkan setiap ungkapan negatif tidak hanya dihentikan, tetapi digantikan oleh pernyataan yang menunjukkan 3 kriteria. Itu adalah, pertama, baik untuk membangun, kedua, di mana perlu, dan ketiga, mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau saja semua kata-kata kita bisa seperti itu. Perhatikan kalimat terakhir, kalau saja semua kata-kata bisa seperti itu. Intinya penulis menyadari bahwa tidak semua bisa seperti itu. Lalu apa yang kita akan lakukan? Coba saudara lihat kenapa penulis pelajaran menyampaikan ilustrasi mengenai Ananias dan Safira. Itu sangat berhubungan dengan perkataan. Apa yang dia katakan, tidak dia laksanakan. Itu. Dan berdasarkan hal tersebutlah, ini merupakan satu pelajaran bagi kita semua. Di dalam jemaat, sering kita mengatakan bahwa saya mau menginjil. Mari kita bersatu. Mari kita melakukan hal kebaikan. Ingat, itu adalah kata-kata kita. Saya katakan tadi, kata-kata sangat penting bila mana itu kita implementasikan. Namun ketika itu tidak diimplementasikan, maka itu akan menjadi kutuk bagi orang. Kenapa? Coba perhatikan metode Yesus. Ketika dia mengatakan sesuatu, maka dia terapkan. Ya, pertama Yesus mingle, berbaur, kemudian dia tunjukkan kepeduliannya, dia layanin kebutuhannya, kemudian dapatkan kepercayaannya, dan dikatakan he invited me. Jadi kata-kata merupakan media yang sangat penting. Itu sebabnya membangun persatuan, pidato penuh rahmat, mengarah kepada struktur yang ditulis Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 25-32 yang mengajak kita untuk lebih hati-hati dalam berkata-kata, apalagi berkomitmen. Jangan seperti siapa, Ivy? Ananias dan Safira. Karena setiap komitmen Anda, kata-kata Anda akan didengarkan oleh siapa? Bukan hanya oleh jemaat, tapi Tuhan sendiri akan dengarkan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Pemirsa boleh lanjutkan diskusi menyinggung ikrar nomor 2 di hari Jumat. Saya akan mengatakan hal-hal yang saya yakini baik daripada menunjukkan kegagalan mereka yang saya yakini salah. Baik, kita akan lanjut.
Diskusi kita ke hari Rabu dengan judul Roh Kudus dalam Kehidupan Orang Percaya. Mulai di sini, Paulus menekankan bahwa persatuan, apakah itu perubahan gaya hidup dan juga penggunaan kata-kata kita, ada peran Roh Kudus dalam mengubah semua itu. Nah, Pendeta Edwin boleh tolong perkenalkan kita dengan konsep Roh Kudus yang Paulus jelaskan di Efesus 4. Baik, terima kasih Ivi. Jadi kita menyadari bahwa sejak Yesus naik ke surga, memang Yesus janjikan, aku akan memberikan penolong ya, Parakletos, yaitu penghibur atau roh suci. Nah ternyata kenapa sih roh suci? Ya ini oknum dari kealahan. Kita tidak bahas ini di sini, tapi prinsipnya adalah Roh Kudus inilah yang mengisi kehidupan orang percaya. Roh Kudus inilah yang menjadi ciri kalau orang itu sudah bertobat, maka harusnya dikuasai oleh Roh Suci, gitu ya. Maka kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah diubahkan, maka harusnya kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Namanya juga Roh Kudus. Maka hal-hal yang keluar adalah hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci, gitu ya. Bukan hanya sekedar berubah, tukar pakaian, maka tindak tanduk itu harus juga suci. Nah, pelajaran kita juga menekankan bahwa peran Roh Suci itu setiap hari ada gitu. Bahkan Yesus ya pernah juga mengatakan, kalau kamu dibaptis oleh air, tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh. Artinya apa? Baptisan Roh itu akan dialami setiap hari sampai kita mengalami kesempurnaan dalam Kristus, dan itu standarnya Tuhan yang tahu gitu. Tapi maksudnya adalah bagaimana Roh Kudus akan mengendalikan hidup kita saat kita mulai bertobat dengan sungguh-sungguh, Ivi. Amin. Nah, untuk menambahkannya, Pendeta Sony Situmorang, banyak orang yang bertanya, kalau dalam bahasa Inggris ya, how do we relate to the Holy Spirit? Karena kalau Allah Bapa, kita manusia memiliki ayah gitu ya. Jadi lebih mudah mengenal konsep Allah Bapa. Lalu seperti Yesus, banyak orang juga yang mengidentifikasikan Yesus sebagai sahabat gitu ya, atau orang terdekat seperti itu. Nah, kalau Roh Kudus gitu agak sulit dimengerti bagi banyak orang, tapi bagaimana dari tulisan Paulus ini juga sekaligus menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat ya, karena ini mengenai pemahaman iman. Boleh Pendeta tolong tekankan mengenai peran Roh Kudus sekali lagi? Baik, terima kasih Ivy. Baik, untuk pertama, untuk menjawab hal tersebut, coba Ivy boleh baca peran Roh Kudus, paragraf kedua. Oke. Dalam janji yang meyakinkan, Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus memeteraikan orang percaya sejak hari mereka menerima Kristus sampai hari penyelamatan. Hubungan Roh Kudus dengan orang percaya tidak rapuh, tetapi tahan lama. Ketika orang percaya mengabaikan kehadiran Roh yang berdiam di dalam dirinya dengan mempersenjatai karunia Allah untuk berbicara, Roh tidak dikatakan pergi, tetapi berduka. Roh Kudus bermaksud untuk tetap hadir bersama orang percaya, menandai mereka sebagai milik dan dilindungi oleh Allah sampai kedatangan Kristus kembali. Ingat kalimat di sini, saya tekankan kata orang percaya. Siapa orang percaya ini? Saudara dan saya. Ketika saudara mengimani Kristus, dan percaya ini sangat berhubungan erat dengan iman. Dan ketika orang berhubungan dengan iman, maka di sanalah ada apa? Peran Roh Kudus. Saya katakan iman dan Roh Kudus itu sangat-sangat terintegrasi. Bahkan tadi katakan Roh Kudus tidak pernah pergi, tapi dia berduka. Nah, lalu di bagian bawah dikatakan Paulus menggarisbawahi keilahian Roh sebagai Roh Kudus Allah dan menyoroti kepribadian Roh dengan menggambarkan Roh Kudus sebagai orang yang berduka. Nah, tadi Afi tanyakan bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan Roh. Kalau kepada Bapa, jelas ya seperti orang tua ya, kepada anak, kepada Yesus ya sangat jelas. Lalu bagaimana dengan Roh ini? Afi boleh baca paragraf terakhir. Kita harus melangkah dengan hati-hati dalam membahas rahasia kealahan. Roh adalah pribadi dan berbeda dari Bapa dan Putra. Roh memiliki kehendaknya sendiri dan bertindak sesuai dengan itu. Dia bisa berduka dan dihujat. Ekspresi seperti itu tidak cocok hanya untuk kekuatan atau pengaruh belaka, tetapi merupakan karakteristik pribadi.
Apakah roh kemudian menjadi pribadi yang sama seperti Anda dan saya? Tidak. Kita menggunakan terminologi manusia yang terbatas untuk menggambarkan kealahan. Dan roh adalah apa yang manusia tidak akan pernah seperti itu. Baik, sangat jelas penulis pelajaran mengatakan kita punya nalar, kita punya imajinasi, kita punya ilmu pengetahuan, menggambarkan Allah sangat terbatas. Lalu bagaimana hubungan kita dengan roh, saudaraku? Di atas sudah dikatakan bahwa hubungan antara saya dan Roh Kudus itu sangat berhubungan dengan iman. Roh itu akan tinggal dalam hati ketika saya mengimaninya. Tapi Roh Kudus akan berduka ketika saya melakukan apa yang bertolak belakang dengan roh. Katakan, apakah dia pribadi? Dengan jelas dikatakan, roh adalah apa yang manusia tidak akan pernah seperti itu. Intinya, ini sangat berhubungan dengan iman kita. Allah Bapa seperti Bapa kita, Yesus merupakan kepala gereja, lalu bagaimana roh? Tadi sudah dibahas oleh Pastor Edwin, ingat Parakletos, the comforter, penghibur, yang membuat nyaman, membuat kebaikan. Itulah roh. Kalau lebih dalam lagi, maka bisa kita katakan ketika Anda melakukan satu kesalahan, atau Anda ingin melakukan dosa, atau ketika Anda sudah jatuh dalam dosa, ketika ada pertobatan atau suatu perasaan yang membuat Anda ingin kembali, maka itu merupakan manifestasi bahwa roh tersebut, Roh Kudus tersebut bekerja dalam hati kita. Terima kasih, Evi. Amin. Terima kasih sekali, Pendeta. Kita akan lanjut ke hari Kamis dengan judul Kebaikan, bukan kepahitan. Dalam bagian akhir dari Efesus 4, Paulus menekankan scope atau pandangan luas bahwa peran dari persatuan jemaat dan juga Roh Kudus itu akan sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, Pendeta Edwin Berhitu boleh tolong masuk ke dalam situ bagaimana yang selama ini kita pelajari itu akan berperan penting di akhir zaman sampai kepada Yesus datang. Ya. Jadi seperti judul kita, kehidupan yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan oleh Roh. Artinya, kenapa kehidupan kita perlu dibentuk di dalam Kristus? Karena Kristus satu-satunya pusat yang sedang kita mimpikan untuk kita ketemui. Kan kita nggak ngerti nih Yesus. Zaman kita nggak ada yang pernah ketemu dengan Yesus. Maka kita perlu to be like Jesus every day. Kita perlu seperti Yesus setiap hari sampai Ia datang. Nah, menjaga sampai Ia datang, maka salah satunya perubahan-perubahan hidup tadi. Menunjukkan sebuah kebaikan-kebaikan yang memantulkan persatuan di jemaat dengan gaya bicara kita, dengan pola hidup kita, pola Kristiani kita, maka itu akan menjaga keutuhan jemaat dan sama-sama seperti kita bicarakan dalam gereja, kita akan membuktikan Yesus yang kita tunggu, Yesus yang akan datang memberikan keselamatan. Itulah sebabnya Paulus katakan kan di alinea berapa 3 itu. Sikap mendorong ucapan marah, retoris itu harus disingkirkan. Kenapa? Ganti dengan kata-kata yang membangun, mendorong, memotivasi, penuh kasih sehingga ada persatuan. Dan ini adalah Roh Kudus yang memungkinkan ini. Kalau setiap kita ada Roh Kudus, maka kita bisa bersatu. Kalau bersatu, ada damai. Ada damai, ada keselamatan. Amin. Terima kasih Pendeta sudah mencoba menghubungkan semuanya dan semoga para pemirsa sudah melihat bahwa make sense gitu ya, bisa dimengerti sekarang setelah penjelasan tersebut. Pertanyaan nomor 2 di hari Jumat, Pendeta Sony Situmorang ini memberikan kepada kita aplikasi mengenai pemakaian komputer ataupun digital, cyberbullying. Bagaimana berkomunikasi di dalam dunia digital sekarang supaya sesuai dengan pelajaran Sekolah Sahabat yang kita pelajari minggu ini. Silakan Pendeta. Saya salah seorang yang terpancing pernah sekali-sekali menulis ketika ada satu peristiwa atau satu statement yang diucapkan di medsos ya. Terakhir sekarang dalam rangka pemilihan presidennya. Saya pernah komentar satu kali bahwa saya telepon, jangan ikut-ikut di sana. Walaupun saya hanya mengekspresikan apa yang saya rasakan. Benar, kata Paulus, bagaimanakah nasib tentang kata-kata orang Kristen? Terkadang saya berpikir begini, Ivy, Pastor Edwin. Contoh, sebuah negara tidak maju bukan karena tidak banyak orang pintar di dalamnya. Tapi sebuah negara tidak maju karena banyak orang pintar memilih diam.
dan tidak mau terlibat dalam suatu perubahan. Nah, saya hubungkan ini dengan apa yang Rasul Paulus tulis dalam Efesus 4 ayat 30. Boleh Afi baca? Efesus Sampai 4 32. Ayat ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika itu Rasul Paulus katakan dalam Alkitab, maka hal tersebut kita implementasikan dalam dunia cyber. Ingat saudara-saudara, dimanapun kita, baik di dunia nyata maupun dunia maya, gunakan perkataan-perkataan yang disebutkan tadi. Kenapa? Coba Ivy lihat atau Ivy baca paragraf ketiga bagian B dari kata intinya, Ivy. Ya. Intinya, Paulus melakukan demilitarisasi ucapan Kristen. Sikap-sikap yang mendorong ucapan marah dan retoris harus disingkirkan dari gudang senjata orang Kristen. Komunitas Kristen berkembang dan kesatuan gereja dipupuk hanya jika hal-hal ini dikesampingkan. Hanya jika hal-hal ini dikesampingkan. Apa itu? Kritik, keributan, fitnah, bullying, dan lain-lain. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, apa dikatakan Pastor Edwin? Hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain. Untuk detailnya dan teknis lebih jauh, saya yakin para pemirsa sudah mengerti apa yang saya maksud. Terima kasih, Ivy. Ya, terima kasih Pendeta. Saya yakin diskusi mengenai hal ini akan lebih seru begitu ya, karena menyinggung hal-hal mengenai digital, dunia maya, dan juga dunia nyata. Baiklah, untuk menyimpulkan semua hal yang telah kita diskusikan bersama, saya mau menggunakan kata-kata dalam Penuntun Guru. Dikatakan, beberapa orang zaman sekarang sudah skeptis. Gimana sih caranya manusia bisa berubah? Itu hayalan lah begitu ya. Tapi dari pelajaran minggu ini, firman Tuhan mengatakan bahwa gaya hidup bisa diubah, perkataan bisa diubah juga jika ada Roh Kudus dan juga konsep mengenai Yesus dan kedatangannya gitu ya. Jadi apa yang mau Pendeta sampaikan kepada para pemirsa mengenai perubahan hidup yang masih bisa nyata kok zaman ini? Saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang. Saya senang dengan statement atau moto daripada digital evangelism, no walls, no borders, no limit, yang mengatakan melalui dunia maya, dunia digital, tidak ada pembatas yang bisa menghalangi apa yang kita sampaikan. Nah, saya hubungkan dengan sekolah sahabat ini, mengingat kondisi dosa semakin memburuk, dan juga perlunya perubahan manusia baru, maka kehidupan kita dibentuk dari apa yang kita katakan. Sama seperti judul, kehidupan yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan Roh. Artinya, biarlah Roh Kudus tersebut yang menginspirasi kita sehingga apa yang kita ucapkan akan kita lakukan. Apa yang kita sampaikan atau kabarkan akan kita implementasikan. Dan yang paling penting, gaya hidup dunia, budaya, kontekstualisasi kritis, dan perubahan yang terjadi di dunia ini jangan mempengaruhi kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Hal yang lain boleh berubah, tapi iman saya punya panutan. Bahkan kalau bisa kita katakan kualitas kita tetap sama seperti yang Kristus telah tunjukkan. Terima kasih, itu dari saya. Amin. Bagaimana Pendeta Edwin dengan penekanan kebenaran yang telah kita pelajari untuk dunia yang skeptis zaman ini? Ya, memang pepatah klasik mengatakan there's will and there's way, ya. Di mana kita ada kemauan, pasti Tuhan sediakan jalan untuk kebaikan kita. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Semua bisa kita kerjakan. Kalau kita ada kemauan untuk bertobat, kemauan untuk berubah, kemauan untuk tukar pakaian, maka segala sesuatu mungkin ini. Itulah sebabnya saat Roh Kudus masih ada bertakhta di hati kita, saat Roh Kudus masih ada di bumi ini untuk mengingatkan kita, Tuhan bilang, Ibrani bilang, jangan keraskan hatimu. Jadi mulai hari ini, kalau ada bisikan untuk pertobatan, buka pintu lebar-lebar.
Kalau ada bisikan untuk sesuatu yang kembali ke manusia lama, tutup pintu rapat-rapat. Ini. Menarik sekali komparasinya, semoga itu akan diingat oleh para pemirsa. Baik, kita akan menanggapi dua pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama saya arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang, pertanyaan dari Martin Nomleni dari pelajaran yang ketujuh hari Rabu. Beliau menanyakan, apa tolak ukur yang digunakan gereja Advent untuk menyatakan bahwa Ellen White adalah seorang nabi? Apa saja syarat menjadi seorang nabi? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Ketika berbicara mengenai Ellen G. White, maka itu merupakan salah satu tokoh penting dalam gereja Masih Advent hari ke-7. Selain merupakan pionir, dia juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, karena gereja Masih Advent hari ke-7 percaya bahwa dia merupakan wanita yang diinspirasi untuk menuntun lebih banyak jiwa kepada Tuhan. Bahkan tulisan-tulisannya sangat-sangat mempengaruhi gaya hidup umat-umat Kristen Advent khususnya ke arah yang lebih baik. Namun ketika banyak dari luar mengatakan bahwa orang Advent menganggap Ellen G. White itu sebagai nabiah atau nabi, maka banyak atau ada kutipan Ellen G. White sendiri yang mengakui dan mengatakan bahwa dia bukanlah seorang nabi. Dia merupakan penyambung lidah atau pribadi yang diutus Allah untuk apa? Untuk membawa kabar baik ini ke seluruh dunia, atau bisa dikatakan terang kecil yang menuntun ke terang yang lebih besar. Artinya bila mana ada pemahaman di Alkitab yang kurang dimengerti, maka tulisan-tulisannya yang akan mengajak orang untuk lebih mengerti. Bagi saudara-saudara semua yang mungkin melihat tayangan ini, saya ingin katakan, gereja Advent tidak pernah mengangkat Ellen White sebagai seorang nabi, karena Ellen sendiri pun tidak mengakui kalau dia adalah seorang nabi. Namun dia merupakan pena inspirasi bagi semua orang, karena dalam gereja Masih Advent ke-7, hal-hal yang mungkin sulit dimengerti Alkitab, dia jelaskan lebih gamblang dan secara terperinci melalui tulisan-tulisannya. Jadi untuk menjawab hal tersebut, apakah Ellen White sebagai nabi? Lalu apakah syarat-syarat nabi? Saudara boleh lihat, syarat nabi yang buatannya apa? Digenapi, dia memantulkan tabiat Kristus, beriman kepada Kristus, dan yang lainnya. Namun yang saya ingin tekankan, mari kita tidak berbicara dia nabi atau tidak, tapi lihat buah-buahnya, apa yang dia telah sampaikan. Intinya, saya ingin katakan, kalau dari luar ada banyak mengatakan kita menggunakan tulisan Ellen White, saya mau katakan saudara-saudara di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, sola scriptura, hanya Alkitab dan Alkitab saja. Referensi boleh dari yang lain, tapi ingat, kita hanya back to the Bible, karena inilah logos atau firman yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih, semoga bisa menguatkan kita semua, terutama bagi yang bertanya. Pertanyaan terakhir untuk Pendeta Edwin Berhitu datang dari akun Reni Siboro. Beliau menanyakan, apakah semua anggota sekolah Sabat menjadi bagian tubuh Kristus? Ini seperti yang kita pelajari minggu lalu ya Pendeta. Kalau rajin menonton diskusi sekolah Sabat tiap minggu, apakah kita satu tubuh di dalam Kristus? Artinya, silakan. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya Ibu Reni Siboro. Artinya saat seluruh anggota sekolah Sabat yang ada, dia mencintai Kristus, dia condong hatinya kepada Kristus, dia mau bekerja sama dalam jemaat untuk persatuan bagi Kristus, maka jelas dia adalah satu tubuh Kristus, ya. Tapi pada saat dia mulai merongrong, itu bukan tubuh Kristus. Jadi siapapun yang ada dalam Kristus dalam tanda kutip, sekalipun dia masih anggota sekolah Sabat, tapi hatinya condong kepada Kristus, hatinya lembut seperti Kristus, saya yakin dia juga adalah bagian daripada tubuh Kristus. Semoga menjawab Ibu Reni Siboro. Amin. Terima kasih sekali Pendeta dan juga Ibu Reni. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa. Pendeta Sony Situmorang boleh berdoa berkat bagi kita semua. Baik, kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, kami telah belajar di sekolah Sabat ini, kiranya pelajaran atau materi ini akan jadi berkat bagi banyak orang,
yang menyaksikan acara ini. Berkati hambamu, Pendeta Edwin, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Berkati juga semua pemirsa menyaksikannya, agar mereka semakin engkau berkati, dan pemahaman mengenai sekolah sahabat akan semakin dalam. Dengarkan doa kami yang sederhana ini Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Edwin Berhitu dan juga Pendeta orang. Semoga sehat-sehat, kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan juga para pemirsa, kami tunggu interaksinya seperti biasa dari minggu ke minggu. Kami sangat menghargai dan juga membaca setiap komen yang masuk tentunya. Dan juga untuk pelajaran minggu depan, ke-9 dengan judul Hidup Bijaksana. Kita sudah mau memastikan jemaat kita bersatu. Kita mau memastikan juga perkataan dan gaya hidup kita juga benar. Tapi dunia menawarkan hal-hal lain yang susah untuk ditolak. Itu semua akan kita diskusikan minggu depan. Semoga kita sehat-sehat. Tuhan memberkati kita sekalian.